Ini adalah lensa yang hasilnya amazing banget, tapi super duper ribet. What's up everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas satu lensa namanya Canon 85mm f1,8. Jadi lensa ini biasanya jadi lensa upgradean ketika gini deh. Biasanya ketika terutama pengguna Canon ya. Soalnya kalau pengguna yang lain aku nggak tahu, harusnya sih mirip-mirip kayak mungkin Nikon atau Sony dan lain sebagainya, tapi biasanya mirip-mirip. Ketika pertama kali punya kamera, biasanya mereka bakal stuck sama lensa kitnya. Terus mereka bakal masuk fase bosen dengan lensa kit dan pengen punya lensa yang hasilnya bisa bokeh kayak fotografer lain atau videografer lain. Nah, kemudian mereka pasti cari lensa yang masuk di budget mereka, dan biasanya kalau bukan profesional, mereka biasanya budgetnya terbatas, kemudian dapat 50mm f1,8. Itu mungkin barunya harganya sekitar 1, sekian, nggak sampai 1,5 sih harusnya. Kalau second biasanya di bawah 10 juta. Cuman habis itu kalian bakal merasa kurang puas dengan hasil lensanya, kemudian ngelirik ke 50 mili 1,4 yang harganya jauh lebih mahal, tapi hasilnya jauh lebih lebih apa ya, lebih crispy. Lalu karena manusia serakah ya, masih belum puas dengan 50mm 1,4, terus kalian bakalan ngiler sama lensa ini. Ini adalah setauku ya, lensa Canon 85mm yang paling murah. Aku nggak tahu ini masih diproduksi atau nggak, kayaknya sih nggak, tapi ini beliku udah lama banget dan ini beli second sampai tahun 2020 hasilnya masih news. Ya walaupun aku nggak tahu, mungkin naruhku yang salah atau gimana, tapi ada jamurnya dikit, cuman nggak ngefek ke hasil, jadi tetap crispy banget. Nanti aku bakal tampilin beberapa hasil dari lensa ini. Cuman aku pengen cerita dulu. Jadi pas intro video tadi, di awal video aku bilang kenapa lensa ini ribet. Jadi 85mm itu, terutama kalau misal kalian pakai APS-C yang itu crop sensor 1,6 crop, jadi di 85mm ini bakal kayak pakai lensa 135 mili. 135 mili itu bakal jauh banget. Jadi kalau misal kalian pakai lensa 85mm ini, kalian bakal berada jauh. Ya, walaupun biasanya kalau misal pakai lensa 85 mili ini, kalian bakal pakai itu buat potret yang biasanya setengah badan. Cuman kalau kalian bakal pakai buat full badan, itu jarak kalian sama yang difoto itu bakalan jauh banget, dan kalian bakal kesulitan berkomunikasi dengan mereka kalau nggak teriak-teriak. Geser dikit bang, geser dikit, yuk mundur 2000. Lensa ini ribet karena jarak dengan yang difoto bakalan jauh dan harus teriak-teriak. Tapi karena hasilnya yang oke banget, jadi bisa bikin bokeh yang bener-bener creamy gitu di belakang. Walaupun lensa ini ribet, masih banyak yang pakai. Itulah kenapa demi bisa pakai lensa ini, aku beli kamera full frame. Jadi kalau misal di full frame 85 meter itu tetap dianggap 85 meter. Jadi tidak sejauh kalau misal kalian pakai APS-C. Jadi misal anggaplah kalian misal pakai APS-C, jarak dengan modelnya misal mau setengah badan gitu ya. Jarak dengan modelnya adalah 7 meter gitu. Tapi kalau misal pakai full frame, kalian bisa pakai misal 5 meter doang dari subjeknya dengan hasil yang dimensi yang sama. Oke, habis ini aku bakal tunjukin beberapa contoh gambar yang diambil pakai Canon 85mm. Suka belibet kalau ngomong susah. Oke, habis ini aku bakal nunjukin beberapa gambar dan beberapa contoh video yang aku ambil pakai Canon 85mm 1,8 ini. BTW, buat yang penasaran sama harganya, dulu lensa Canon ini aku beli seharga, kalau nggak salah inget ya, udah lama banget soalnya, itu second harganya 3 juta. Dipajang 3,2 tapi akhirnya ditawar kena 3 juta. Terus kalau misal aku lihat-lihat baru di Google Shopping di Google Shopping
Itu ada yang jual 85 mm 2,2 juta, 2,8 juta. Udah banyak yang jual di bawah harga 3 juta. Dengan budget di bawah 3 juta, kalian bisa dapat lensa potret yang hasilnya awesome banget. Itu kalau misal ada yang bilang ini best lens potret 2020, aku setuju. Cuman sebelum kita mulai slideshow foto dan videonya, aku kasih warning dulu. Jadi lensa ini nggak ada image stabilizernya. Jadi kalau misal kalian berencana buat ngambil slow shutter speed atau mau dipakai buat video, rekomen banget pakai tripod. Kalau pakai gimbal, lensa ini tuh hampir seperti lensa tele. Ya maksudnya kayaknya sih masuknya udah kayak semacam lensa tele gitu. Jadi lensa tele kalau dipakai buat video, sedikit getaran di kameranya, gambarnya itu bakal getar banget dan hasilnya mengerikan. Jadi bahkan dengan gimbal aku masih belum ngerekomendasiin lensa ini dipakai buat ngambil video. Kalau bisa pakai tripod. Kalau misal pengen gerak, panning dan lain sebagainya, pakai tripod fluid head. Kalau pakai tripod biasa, getarannya biasanya masih ada getaran dikit-dikit gitu kan, dan itu berasa banget. Bahkan aku pakai fluid head pun getarannya masih kerasa banget kok. Oke, kayak gitu kalian sendiri yang nilai nanti dari hasil video dan hasil fotonya. Lensa ini dengan rentang harga di bawah 3 juta masuk atau enggak. Cus! Baiklah, kayak gitu gimana? Oke, nanti ini semacam part 1 ya. Nanti di video selanjutnya aku bakal pengen bahas perbedaan 85 mm ini di kamera APS-C sama kamera full frame. Terus ada juga mitos soal lensa fix apapun, nggak harus 85 mm ini. Kalau dipakai di lensa full frame, kalau dipakai di kamera full frame, hasilnya bakal lebih bokeh daripada di kamera APS-C. Di video selanjutnya aku bakal bahas itu. Jadi subscribe biar nggak ketinggalan. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, dislike 2 kali kalau nggak suka. Kolom komentar juga jangan dianggurin. Misal kalian pengen ngomentarin hasil foto dan hasil gambarnya, atau menurut pendapat kalian ada lensa lain yang bisa lebih worth it dibeli dengan hasil sebagus itu, atau mungkin nemu yang lebih murah, atau mau share-share pengalaman, bisa di kolom komentar. Baiklah, kayak gitu aja video hari ini. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.